Oke, mari kita mulai. Di sini kita akan bongkar 3 perubahan pola pikir yang benar-benar bisa mengubah kondisi keuangan kamu. Ini berdasarkan wawasan dari Abdi Swardin. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Rasanya tuh frustrasi banget ya kan? Kamu udah kerja lembur, korbanin waktu sama keluarga, tapi pas lihat saldo, kok kayaknya nggak kemana-mana, stuck di situ-situ aja. Kenapa ya? Nah, ini dia jebakannya. Kebanyakan dari kita mikir, oh kurang uang, ya udah lembur aja, kerja lebih keras lagi. Padahal solusi sebenarnya itu bukan di otot, tapi di otak. Bukan soal seberapa keras kita kerja, tapi seberapa cerdas kita berpikir. Ini soal mengubah cara pandang kita sepenuhnya. Oke, kita masuk ke mindset yang pertama. Dan ini adalah fondasinya. Ini soal ngelihat dunia sebagai tempat yang penuh kesempatan, bukan tempat yang serba kekurangan. Bedanya tuh jelas banget. Orang dengan pola pikir kelangkaan atau scarcity percaya kalau rezeki itu kayak kue yang terbatas. Jadi bawaannya takut, cemas, dan gak berani ambil risiko. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelimpahan atau abundance percaya peluang itu ada di mana-mana. Uang itu kayak energi, kayak sungai yang terus mengalir, bukan buat ditimbun. Ini yang bikin mereka berani dan bersyukur. Nah, ini dia kuncinya. Fokusnya langsung diubah. Bukan lagi mikirin gimana cara dapat duit, tapi masalah apa yang bisa saya selesaikan buat orang lain. Waktu Abdi Swardin, bisnisnya hampir bangkrut. Dia berhenti cemas soal uang dan mulai fokus ke pertanyaan itu. Dan ya, dari situlah semuanya mulai berbalik. Quote ini dalam banget. Jadi kelimpahan itu bukan sesuatu yang kita kejar di luar sana, tapi sesuatu di dalam diri yang kita aktifkan. Kita harus satu frekuensi dulu dengan kelimpahan, baru deh realitas di luar ikut berubah. Coba deh ambil waktu sebentar, renungkan ini baik-baik. Jujur sama diri sendiri. Karena jawaban dari pertanyaan ini, itu yang menentukan arah masa depan keuangan kamu. Lanjut ke mindset kedua. Nah, yang ini benar-benar game changer. Ini tentang apa yang kamu lakukan begitu uang masuk ke rekening atau dompet kamu. Ini bedanya krusial banget. Seorang konsumen pas dapat uang, pertanyaannya, duit ini enaknya buat beli apa ya? Langsung mikirin barang-barang yang nilainya turun, buat kepuasan sesaat. Tapi seorang investor, pertanyaannya beda. Gimana caranya uang ini bisa menghasilkan uang lagi buat saya? Fokusnya ke aset, ke pertumbuhan jangka panjang. Pertanyaan yang beda ini, hasilnya bakal beda jauh 5-10 tahun ke depan. Coba bayangin skenario ini ya. Kamu dapat 1 juta rupiah. Jalur konsumen, kamu beli gadget baru. Keren sih, tapi besok nilainya udah turun. Jalur investor, kamu beli tiket workshop buat nambah skill. Mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi nilai diri kamu yang justru meningkat. Dan ini nggak harus pakai modal gede loh, justru kebiasaan kecil-kecil kayak beli buku, ikut kursus online, belajar skill baru, kebiasaan inilah yang nanti bakal jadi efek bola salju yang luar biasa buat karir dan keuangan kamu. Nah, ini tujuan utamanya. Kita harus geser dari sekedar menukar waktu kita dengan uang menjadi seseorang yang membangun aset. Aset itu adalah mesin uang yang bisa kerja buat kita bahkan pas kita lagi tidur. Itulah yang namanya kebebasan finansial. Oke, sekarang kita masuk ke mindset ketiga. Dan ini bisa dibilang yang paling penting. Ini yang bikin kita nggak cuma sukses, tapi juga bisa bertahan di tengah badai apapun. Simpelnya gini, orang dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh itu percaya kalau kemampuan itu bisa dilatih. Jadi setiap tantangan itu bukan tembok penghalang, tapi tangga buat naik kelas. Gagal? Itu bukan akhir dunia, tapi cuma feedback buat jadi lebih baik. Pandemi kemarin jadi bukti paling nyata kan? Nggak ada lagi yang namanya pekerjaan aman. Keamanan satu-satunya yang kita punya ya kemampuan kita buat terus belajar dan beradaptasi. Itulah aset kita yang paling berharga. Kisah Abdi Swardin sendiri itu contoh hidupnya. Waktu bisnis pertamanya hancur lebur di usia 25, dia rugi besar, bahkan dicemooh orang. Tapi dia nggak menyerah. Dia anggap kegagalan itu sebagai biaya kuliah yang mahal. Setiap kesalahan dia pelajari, dan dari puing-puing kegagalan itu, dia bangun lagi bisnis yang jauh lebih kuat. Kegagalan itu jadi bahan bakarnya. Jadi, gimana ketiga pola pikir ini nyambungnya? Yuk, kita rangkai jadi satu cetak biru atau blueprint baru buat keuangan kamu. Lihat deh, ini tuh kayak satu paket komplit yang saling nguatin. Pola pikir kelimpahan ngasih kita keberanian buat mulai. Pola pikir investor ngasih kita kebijaksanaan buat membangun. Dan pola pikir bertumbuh ngasih kita ketangguhan buat bertahan. 3 pilar ini yang bikin fondasi keuangan kita kokoh. Jadi kesimpulan utamanya ini, stop fokus cuma di kerja keras. Mulai sekarang, fokuslah buat kerja cerdas dengan mengasah pola pikir yang benar. Ingat, energi fisik kita ada batasnya. Tapi potensi pikiran kita, itu tanpa batas.
Nah, pertanyaan terakhir buat kamu, setelah dengar semua ini, apa satu hal baru yang mau kamu pelajari untuk mulai membangun kekayaanmu? Jawabannya ada di tanganmu sendiri.